Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masih ngebahas materi bab 3 ya, tentang pewarisan sifat atau persilangan. Nah, sekarang kita masuk di materi persilangan dihibridnya. Nah, masih ingat kan ya perbedaan monohibrid sama dihibrid? Nah, jadi kalau monohibrid itu artinya persilangan satu sifat yang berbeda. Kalau dihibrid, persilangan dua sifat yang berbeda. Maksudnya apa? Jadi di dalam mengawinkan silang suatu tumbuhan atau hewan, itu ada dua sifat yang dikawinkan. Misalnya nih, ada kucing rambut hitam ekor panjang mau dikawinkan dengan kucing rambut putih ekor pendek. Nah, dari kalimat ini, si kucing rambut hitam ekornya panjang mau dikawinkan dengan kucing rambut putih ekornya pendek. Nah, berarti ada dua sifat yang mau dikawinkan. Yang pertama itu ada warna. Yang satu kucing warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Itu satu sifatnya warna ya. Nah, sifat yang kedua itu bentuk ekornya, yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, dari kalimat ini adalah contoh dari persilangan dihibrid, dua sifat yang berbeda yang dikawin silangkan. Nah, ini kan contoh fenotipnya. Nah, sekarang kita bikin genotipnya ya. Masih ingat ya cara membuat genotipnya? Diambil huruf depan siapa yang dominan. Misalnya dari warna hitam dan putih, warna hitam dominan. Nah, berarti genotipnya pakai simbol apa? Huruf H. Hitamnya simbolnya H besar, putih simbolnya H kecil. Oke? Masih ingat ya? Jadi untuk menyimbolkan suatu genotip diambil dari huruf depannya siapa yang dominan. Nah, kemudian dari panjang sama pendek, misalnya panjang dominan daripada pendek. Berarti genotipnya pakai simbol huruf P. Panjangnya P besar, pendeknya P kecil. Gampang ya, sampai sini bisa ya membuat genotip dari fenotip soalnya. Nah, kita contoh lagi nih, misalnya bunga mawar merah batang pendek mau dikawinkan dengan bunga mawar putih batang panjang. Nah, ini juga ada dua sifat yang berbeda ya, atau dihibridnya. Ada warnanya merah dan putih, dan ada bentuk batangnya pendek dan panjang. Misalnya warna merah dan putih, merahnya dominan. Nah, berarti simbolnya pakai huruf M. Merahnya M besar, putihnya M kecil. Tuh ya, kenapa huruf M bukan H lagi? Karena merah dominan, merah diawali dengan huruf M. Kemudian batangnya dari pendek sama panjang, misalnya panjang dominan, berarti simbolnya pakai huruf P. Karena panjang dominan, berarti pendek hurufnya besar apa kecil? Kecil ya, karena pendeknya nggak dominan. Nah, berarti si panjangnya simbolnya P besar. Sampai sini bisa dulu ya untuk menyimbolkan suatu genotip dari fenotip yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Nah, misalnya di sini buah mangga bulat rasa manis dengan genotipnya B besar, M besar disilangkan dengan mangga lonjong rasanya asam B kecil, M kecil. Nah, ini enak ya, udah disimbolkan di soalnya, jadi kalian nggak usah bikin genotipnya lagi ya. Nah, di sini dibilangin katanya simbol bulat manis B besar, M besar. Kenapa simbolnya huruf B? Karena dari bentuk bulat sama lonjong, berarti bulatnya dominan karena hurufnya diambil adalah huruf B. Sedangkan lonjong yang nggak dominan berarti simbolnya yang huruf kecil, B kecil. Kemudian antara manis dan asam, nah simbolnya adalah huruf M. Berarti siapa yang dominan? Yang dominan adalah si manisnya karena pakai huruf M-nya ya. Nah, asamnya adalah simbolnya M kecil. Nah, kemudian apabila F1 disilangkan dengan sesama menghasilkan 32 mangga, berapa banyak mangga yang bentuknya bulat, rasanya asam? Kira-kira ada berapa ya? Nah, sekarang kita hitung dulu pakai cara kayak monohibrid kemarin ya, cuman ini agak lebih panjang sih, lebih banyak. Nah, langkah pertama yaitu menuliskan P1 dulu. Masih ingat simbol P itu apa? P
parental atau orang tua. Nah, di sini orang tua yang mau kawin siapa? Si mangga yang bentuknya bulat, rasanya manis, dengan lonjong rasanya asam. Ingatin ya, bulat, manis, lonjong, asam berarti dia adalah fenotyp karena sifat yang terlihat. Simbolnya bulat manis adalah B besar, B besar, M besar, M besar. Si lonjongnya adalah B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Ingat yang pakai simbol dia namanya genotyp. Kemudian langkah selanjutnya cari gametnya. Nah, kenapa bisa B besar, M besar, B kecil, M kecil? Kita lihat di sini gametnya. Lihat dulu simbolnya B besar, B besar. Ini adalah pasangan homozigot. Ingetin ya, dia adalah homo, pasangan yang sejenis. Nah, karena homozigot, maka B besarnya kita turunkan satu huruf aja ya. Nah, si M besar, M besar ini juga homozigot, makanya kita turunkan satu huruf aja ya. Kemudian yang ini juga sama ya, B kecil ia adalah homozigot, makanya hurufnya B kecil aja. Si M kecil juga homozigot, maka simbolnya adalah M kecil aja. Ini gametnya. Kemudian setelah mencari gamet, tentukan F1-nya. Nah, B besar, M besar, B kecil, M kecil kita kawin silangkan. Nah, ini ketemulah sama si B-nya. B besar ketemu B kecil jadinya B besar, B kecil, M besar ketemu M kecil jadinya M besar, M kecil. Oke, jadi F1-nya bukan BM, tapi B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil ada huruf B-nya, B besarnya berarti dia bentuknya adalah bulat. Ada M besarnya berarti dia adalah manis. Lah, kali ini kan ada B kecilnya, ada M kecilnya. Kok nggak masuk ke lonjong atau asam? Ingat ya, kalau di depannya ada huruf yang besar, berarti yang kecilnya ketutup. Nah, berarti kita ambil simbol yang B besarnya aja. Berarti B besarnya, B kecilnya adalah bulat, M besar, M kecilnya adalah manis. Kok bisa 100%? Karena anaknya cuma satu dia doang. Oke, paham ya? Nah, ini udah selesai belum? Kenapa? Karena soalnya si F1 minta dikawinkan silang dengan sesamanya. Nah, berarti nih F1 yang udah kita dapetin, si B besar, B kecil, M besar, M kecil kita kawinin. Karena dia mau kawin, berarti bukan F1 lagi, tetapi dia adalah P2. Nah, P2 katanya F1 mau disilangkan dengan sesamanya kan? Nah, tadi simbol F1 adalah B besar, M kecil. Berarti dia kawinnya sama, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Bulat manis, ya kan? Gametnya. Tadi kalau kita lihat yang tadi bikin gametnya itu kan dilihat ya, yang dominan sama yang dominan, yang homozigot sama homozigotnya kan. Nah, kalau yang ini gimana nih? Ini kan bukan homozigot, ini juga bukan homozigot, ini juga bukan homozigot. Ini adalah heterozigot. Heterozigot. Nah, gametnya kita ambilnya selang-seling model pelangi, kita ganti warna ya. Nah, berarti ini ke sini B besar, M besar, ini juga sama ya. Kemudian ini ke sini kawinnya B besar, M kecil, ini juga sama. Tadi dia ke sini, dia ke sini. Tuh, jadi kalau udah gamet dia nggak ketemu B lagi, tapi dia B ketemu M. Cuma urutannya B besar ketemu M besar dulu, B besar ketemu M kecil. Kemudian yang ketiganya, nih karena B sama M-nya udah habis nih, B besar sama M-nya. Sekarang kita ke B kecilnya. Berarti dia B kecil, M kecil. Ini juga sama ya, B kecil M besar. Kemudian yang keempat, B kecil, M kecil. Jadi gametnya lebih banyak daripada yang tadi. Kenapa? Karena semuanya adalah heterozigot. Nah, kemudian, tadi kan F1-nya enak ya, kita tinggal kawinin aja. Nah, kalau ini ada 4 gamet, itu agak ribet. Makanya kita harus pakai kotak atau papan catur. Nah, ini udah dibuatin ya. Jadi gamet yang ini kita masukkanlah ke kotak yang ini. Nah, gamet yang ini kita masukkan ke kotak yang ini. Nah, kemudian kita kawin silangkan nih papannya. Yang kolom 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 1, 2, 3, 4 ya.
Nah, kolom 1 kita kawinkan dengan kolom 1, B besar M besar kawin dengan B besar M besar. Jadinya B besar M besar M besar ya. B besar ketemu B besar, M besar ketemu M besar. Kemudian kolom 1 kita kawinkan dengan kolom 2-nya. Jadinya B besar M besar M kecil. Kolom 1 dikawinkan dengan kolom 3, jadinya B besar B kecil M besar. Kolom 1 kawinkan dengan kolom 4, jadinya B besar B kecil M besar M kecil. Begitupun selanjutnya ya. Yang ini kolom 2 kawin sama kolom 1 ini. Kolom 2 kawin sama kolom 2 ini. Dan seterusnya sampai akhir ya. Jadi pasangannya kalau udah berempat, B ketemu B lagi, M ketemu M lagi. Nah, ini kan namanya genotip. Sekarang kita bikin fenotipnya. B besar M besar. Ini kira-kira bentuknya apa ya? Ada B besarnya, berarti dia bentuknya bulat. Ini ada M besarnya, berarti dia bentuknya manis. Berarti fenotipnya adalah bulat manis. Kemudian ini ada B besar, berarti bulat ya. Ada M besar, berarti dia manis. Ini ada B besar, ada M besar, berarti dia bulat manis. Ini ada B besar, ada M besar, berarti dia bulat manis. Ini juga sama ya, B besar M besar berarti bulat manis. Nah, kalau ini B besar M-nya kecil, berarti bentuknya tetap bulat, rasanya bukan manis lagi karena nggak ada M besarnya, berarti dia rasanya asam, bulat asam. Ini ada B besar ada M besar, berarti dia bulat manis. Ini B besar M kecil, berarti dia bulat asam. Ini ada B besar ada M besar, berarti dia bulat manis. Ini ada B besar M besar, berarti bulat manis. Nah, ini B kecil nggak ada B besarnya, berarti bukan bulat tetapi lonjong. Ada M besarnya berarti manis, berarti dia lonjong manis. Ini juga B kecil dan M besar, berarti lonjong manis. Ini ada B besar M besar, berarti bulat manis. Ini ada B besar M kecil, berarti bentuknya bulat, rasanya bukan manis ya, tapi asam. Ini B kecil M besar M kecil, berarti bentuknya lonjong, rasanya manis. Ini B kecil M kecil, ini dia resesif semua ya. B kecil tadi lonjong, M kecil asam, berarti dia lonjong asam. Nah, ini caranya untuk bikin papan catur. Ingetin ya tadi perkawin silangannya, kawin kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 2, kotak 1, kotak 3 dan lain-lain. Tuh ya. Nah, ini nih tadi kotak yang udah kita buat. Nah, sekarang kita bikin F2-nya. F2 genotipnya. Genotipnya berarti kita tulisin semua nih. B besar M besar kita masukkan. B besar M kecil kita masukkan ini. Nah, kira-kira B besar M besar di kotak ini ada berapa? Ini ya, 1. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti dia ada 1. Nah, B besar M kecil, ini kan 1. Ini ya enggak? Bukan. Nih iya ya 2. Enggak, berarti dia ada 2. Terus B besar B kecil M besar nih ya 1. Nih bukan. Nih ya 2. Ada lagi enggak? Enggak ada. Terus B besar B kecil M kecil nih 1, 2, 3, 4. Bener nggak ada 4? Benar. Terus B besar M kecil nih ya 1. Ada lagi nggak? Agak ada. Terus B besar B kecil M kecil nih ya 1. Nih 2. Bener nggak? Benar. Ini ada berapa? Ada 1 doang kan? 1. Ini ada 2. Ini ada 1. Kita totalin bener nggak nih? Ada 16 kan nih? 1. Dalam kotak ini ada 16 gametnya kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bener nggak nih? 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Bener ya. Sebenarnya ada cara gampangnya nih buat tentuin, gak usah ngeliat papan ini, tentuin banyak gametnya ini. Kita lihat dari pasangannya aja. Ini B besar kan homo ya. Kalau homo itu kita anggap 1 nilainya. Ini adalah
homo juga kan, karena hurufnya sama, berarti kita anggap 1. 1 dikali 1, 1. Ini homo kan, berarti simbolnya adalah angka 1. Ini homo atau hetero? Hetero, karena M besar dan M kecil beda hurufnya, beda ukurannya. 1 dikali 2, 2. Ini hetero kan, berarti simbolnya 2. Ini homo, berarti 2 kali 1, 2. Ini hetero 2 kan. Ini hetero 2, berarti 2 kali 2, 4. Ini homo 1, ini homo 1, berarti 1 kali 1, 1. Ini hetero tuh hurufnya beda, berarti 2. Ini homo berarti 1, 2 kali 1, 2. Ini homo 1 kali 1, 1. Ini homo, ini hetero berarti 2. 1 kali 2, 2. Ini homo, 1 kali 1, 1. Itu cara gampangnya. Jadi nggak usah ngelihat papan caturnya, kita lihat aja dari pasangan-pasangannya dia homo atau hetero. Ingetin kalau dia homo ukurannya sama, hurufnya sama, berarti dia 1. Kalau dia hetero, pasangannya berbeda jenis, hurufnya beda, ukurannya, nah itu berarti dia angkanya 2. Tinggal dikaliin deh. Fenotipnya, tadi kan fenotipnya itu ada B besar dan B kecil kan. B besar adalah bulat, B kecil adalah lonjong. M besar adalah manis, M kecil adalah asam. Nah, kita lihat bulat manisnya nih. Kita lihat bulat manisnya ada berapa? Tuh, 2, 3. Kita lihat aja dari sini deh, yang B besar, M besar. Ini kan sampai sini ya. Tuh, B besar, B besar, B besar, B besar, M besar, M besar, M besar, M besar. Kita hitung. 3, 5, 4, 9. Terus, yang bentuknya bulat asam. Berarti yang B besar, M-nya kecil. Ini kan? 1 tambah 2, 3. Kemudian yang bentuknya lonjong rasanya manis, berarti yang B kecil, M-nya besar. Ini ada 3, bener ya. Kemudian yang bentuknya lonjong rasanya asam, ada 1. Ini aja yang paling pojok ya. Nah, pertanyaan tadi kan, berapa banyak mangga yang bentuknya lonjong rasanya manis kalau anaknya 32? Nah, berarti kan sini lonjong manis kan ada 3 kan? Tadi bulat asam ya. Bulat asam itu kan ada 3. 3 per 16. 16 dari mana total ini? Kalau kita totalin, dia ada 16 buah. Kita 3 per 16 dikali 32. 32 dari mana? Dari soal yang tadi. Soal yang awal. Nah, berarti 32 bagi 16 kan 2 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti yang bulat asam ada 6 buah. Lonjong manis berarti juga ada 6 ya. Gimana kalau yang bulat manis? Berarti dia 9 per 16 dikali 32, yaitu 18 buah. Kalau lonjong asam berarti dia 1 per 16 dikali 32. Berarti dia ada 2 buah bulat asam. Nah, kalau persentase gimana? Sama aja caranya, tinggal diganti persentase. Yang ini persentasenya 56,25. Yang ini persentasenya 18,75. Nah, yang lonjong asam persentasenya 6,25. Gitu deh, gampang kan ya. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.